Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya ada di Kabupaten Banyuwangi. Saat ini saya sedang ditemani sama Mas Yusuf sang kameramen dan tuan rumahnya Mas Tumirin, dan ini bersama kakek. Perkenalkan diri kek, namanya. Oh, nama saya Pak Madrugi. Ya, petani berambang di Desa Alas Bulu. Alas Bulu, Kecamatan Wongsorjo, Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Wongsorjo, Kabupaten Banyuwangi. Sebelum kita bahas ke tanaman di sini, nanti biarkan sang kakek cerita. Kita akan update harga bawang merah saat ini. Update harga bawang merah sayur dan update harga bawang merah benih. Jadi di sini tidak ada yang clickbait, kita akan ngomong apa adanya, sekedar ngasih informasi ke teman petani yang lainnya. Untuk harga sayur saat ini berapa Mas Yusuf? Kisaran 20 lebih pokoknya. Kisaran 20 lebih pokoknya. Tanggung yuk. Tanggung. Ya. Kalau tutulan di sawah, harga di sawah sudah berapa? 20. Jadi tutulan di sawah, tutulan itu harga di sawah yang belum dipanen, ditebas itu 20.000 per hari ini. Dan informasi harga benih per hari ini berapa Mas? Per hari ini 23. 23.000. Ini saya kesini ngirim benih, harga berapa Mas? Saya kasih harga berapa? Jujur aja. Saya dikasih harga 20 sama Bang Gusman. 20, jadi ada ongkirnya. Cuma karena setiap hari harga itu naik. Setiap hari harga sayur naik, dan saya prediksikan mulai pertengahan bulan 2 harga sayur akan selalu naik. Jadi untuk teman-teman yang saat ini punya tanaman bawang merah yang sudah umur 40 hari, hati-hati dirawat, benar-benar dirawat. Jangan sampai teledor karena musim hujan itu banyak serangan jamur. Dan rata-rata kalau di Bojonegoro sama Nganjuk itu umur 40 hari itu sudah laku semua saat ini. Baru umur 40 hari sudah laku tebasan semua. Itu kemarin di tempatnya Mas Agus yang pernah saya konten, itu benih 200 kilo buka harga berapa Mas? 55. Benih 200 kilo buka harga 55 juta. Yuk. Tasik masih berdiri, masih tertarik, pengen tanam. Wah, semangat sekarang. Yang jelas saat ini saya sedang ada di Banyuwangi. Kita akan ngobrol-ngobrol. Keperluan saya datang ke Banyuwangi, saya mengantarkan benih dari Mas Tumirin. Yang jelas benih dari Tajuk GY yang dioneri oleh Mas Hendy. Sedikit saya cerita, kemarin saya dari Sukoharjo itu bersama Pak Haji Kadianto datang ke Kabupaten mana Mas? Kabupaten Karanganyar. Karanganyar, di tempatnya Bapak Sony, itu tergolong petani sultan. Petani sultan, bener-bener. Sultannya sultan. Itu usahanya sangat banyak sekali. Ada sapi, ada tanaman rumput, ada domba. Beliau punya sekolahan, punya klinik, tapi beliau bercocok tanam bawang merah.
Tapi kedepannya beliau ini akan menjadi petani anggur. Jadi karena tanaman anggurnya itu masih vegetatif, jadi bawahnya ditanami bawang merah. Dan luasnya sudah tidak bisa terhitung hektarannya. Sampai orangnya cerita itu lupa punya lahan, sampai pupuknya itu keliru lahan tetangganya. Oke, itu sedikit yang saya jelaskan. Dari Sukoharjo kita datang langsung ke Banyuwangi mengantarkan benih dari Mas Tumirin. Dan saat ini kita akan ngobrol-ngobrol sama kakek siapa tadi? Pak Madrugi. Kakek Madrugi. Kakek Madrugi. Kita cerita tadi problem dari kakek Madrugi. Rata-rata petani di sini pernah kalau tanamannya itu sangat subur, ujung-ujungnya di 40 hari Atas. Ya. ambruk. Iya, ambruk. Kalau bahasa Bojonegoro ambruk. Kalau Iya, bahasa sini sama aja. sama aja. Ambruk karena tanaman terlalu subur. Jadi nanti kita akan setting di tanamannya Mas Tumirin ini. Nanti yang sebagian akan saya kasih SOP saya supaya tanaman itu tidak langsung subur, karena rata-rata orang sini kalau tanam langsung subur. Subur. Wajib subur. Iya, harus itu. Ngejar pertumbuhan sini, bukan ngejar anunya. Ngejar pertumbuhan. Iya. Terus endingnya umur 40 Nah, itu banyak lah. ambruk. Ambruk Ambruk, ada permasalahan. Garing pupusnya itu terus ambles mengisar. Garing pupusnya terus ambles mengisor. Karena sampai 2 bulan, 50 hari sudah banyak yang nggak kuat jebol gitu. Kebanyakan gitu dah, sudah kering, pupusnya itu terus ambles sampai habis. iya, Apa kesalahan pupuknya, apa kurang kuminya? iya. Ya itu lah yang saya tanyakan. Jenengan pernah tanam sampai berapa, Pak? Saya Ya, yang barusan ini bibitan 8 kintal. bibitan 8 kintal. Tapi Iya. karena harganya kurang bagus. Iya, yang bagus. Benih 8 kintal itu biaya produksi bisa mencapai 100 lebih. Iya, 113.000. 113 juta. Panenannya waktu itu karena kurang maksimal dapat uang 100 juta. Ya, kalau dijual semua 100 juta karena dinaikkan ya dapat uang Bawa pulang. Dibawa pulang. Iya. Dinaikkan. dinaikkan. Oh, Buat dinaikkan. bibit. Ya hanya Buat 80 benih. juta itu. Jadi itu kobong lah. Kalau harga pupuk di sini gimana, Kak? Naik. Semua Bukan naik, berubah harga. Berubah harga? Iya. Biasanya yang apa ya 16 MPK 16 itu granus Pak Tani. Ya. Biasanya kan 575 600 lah paling anu. Sekarang 800. Sekarang 800. Iya. Kalau tahu yang jual mau diapakan, Kak? Gimana ya? Diobong. Ya kalau bisa jangan sampai segitu. Berat petani gitu. Berat petani gitu. Oke, kita membahas masalah tanaman yang setiap 40 hari ambruk. Nanti kita setting tanamannya Mas Tumirin. Itu yang kita butuhkan. Petani itu rata-rata pengen tanamannya langsung subur. Iya. Sebenarnya untuk menyuburkan tanaman itu kan paling gampang. Tapi untuk menekan supaya tanaman itu pertumbuhannya berimbang, itu yang diperlukan. Jadi kalau dari pupuk, caranya begini, pupuk itu bukan karena keinginan kita, kayak, tapi harus sesuai keinginan tanaman. Jadi kalau tanaman itu sudah subur, N-nya jangan selalu dikasih, kayak. Jadi N kita kurangi, P kita tinggikan, dan K kita tinggikan supaya pertumbuhan itu bisa seimbang. Jadi imun tubuhnya kuat, gak terus nyelolor tapi imunnya kurang kuat. Jadi ada salah satu pupuk yang berlebihan. Makanya kenapa sudah dibuatkan pupuk berimbang dari pabrik. Itu fungsinya sebenarnya biar petani-petani itu kalau pupuk berimbang. Itu pada dasarnya seperti itu. Tapi pemupukan itu sesuai kondisi tanaman, bukan karena kehendak kita, kayak. Jadi kalau tanamannya kurang subur, N kita tinggikan. Jadi N-nya ditambahi. Semisal gini, NPK 16 itu N16, P16, K16. Kalau hitung-hitungannya kan ruwet. Petani taunya gimana caranya subur. N-nya saja ditambahi, bisa pakai urea cantik atau bisa memakai ZA. Itu kan bisa. Kalau tanaman sudah terlalu subur,
kita tekan pakai fosfat dan kalium. Jadi kita tetap pakai NPK 1616 tidak apa-apa, kayak tetap pakai Pak Tani. Fosfatnya ditambah. Ya, fosfatnya ditambah. Kita pakai NPK 161616. Kita tambahi fosfatnya dan kita tambahi kaliumnya biar tanaman itu tidak terlalu bus. Bisa ditekan. Kalau dari fungisida, ini ya nanti yang akan saya terapkan ke jenengan. Kalau dari fungisida, kalau sudah umur 10 up itu terlalu kenceng tumbuhnya, kita bisa menghentikan memakai bahan aktif azoxystrobin dan azol. Jadi azoxystrobinnya itu untuk pembentukan batang supaya besar dan azolnya itu untuk mempertebal daun. Kita mulai dari dosis terendah. Azoxystrobin itu bisa menekan pertumbuhan bawang merah. Bukan berarti menghentikan, bukan. Semisal kalau sampean itu tidak pakai azoxystrobin, pertumbuhan 1 hari 2 cm. 1 hari 2 cm ya. Itu kalau kita pakai azoxystrobin, pertumbuhan cuman 1 cm. Jadi ditekan tapi tetap tumbuh. Dan tujuan kita ngasih azoxystrobin itu pembentukan batang. Batangnya biar besar dan kuat dulu. Tujuannya gitu, kayak. Jadi tanaman tidak langsung bus. Karena pada dasarnya gini, petani itu harus pola pikirnya dirubah. Jangan terus pokoknya butuhnya subur, terus dilihat tetangga bagus, puas. Bukan seperti itu tujuan kita, itu hasil akhir. Hasil akhirnya. Nanti gini kayak, kalau kita tekan pakai azoxystrobin, nanti di 25 kalau kurang wus, di situ bisa kita setting saat pemupukan kedua. Itu masuknya azoxystrobin itu di usia berapa? Masuknya azoxystrobin itu bisa mulai 10 HST bisa. Jadi kita kasih dari dosis terendah. Langsung saya kasih dosisnya saja ya. Kalau azoxystrobin kita kasih dosis kalau masih kecil itu cukup 10 mili. Jangan lebih dari 10 mili. Kalau kelebihan ngasih itu tetap kurang bagus. Dia tetap akan berhenti. 10 mili per 16 liter air. Kan rata-rata sprayer sekarang 16 liter kayak. Iya. Ya, rata-rata itu sprayer 16 liter. Ya. Nanti kalau saya hitungkan 1 liter berapa mili atau berapa gram, nanti petani masih nanya. Jadi rata-rata sprayer kan 16 liter. Jadi dikasih 10 mili gampang. Itu kalau dari pupuk itu untuk menekan itu bisa pakai fosfat dan kalium. Kalium itu seperti Kamas KCL itu kayak. Kalau fosfat itu dari Vertipos, SP36, ada yang SP46 ada, dan lain-lainnya. Yang jelas fosfat. Jadi biar nanti kan di sini tanah masih subur kayak. Sampean kan pernah punya bawang segini-gini. Iya. Itu varietas apa kayak? Vietnam. Iya, Vietnam. Benih impor. Iya, asli impor. Kan Asli impor. Iya, asli. Soalnya kan dia tanunya kan 18 kilo dalam per waring. Oh, tapi pas panen Ya memuaskan. Memuaskan. Iya, muas sekali. Itu loh. Tebaran 2 kintal 80 ya sekitar lah hampir 8 ton lah dapatnya. 280 kilogram itu dapat 8 ton, itu belum termasuk yang dicuri ya kayak. Itu enggak dihitung. Enggak, karena bawangnya bagus jadi ada orang yang pengen icip. Oke, kayak kedepannya mau tanam lagi karena semangat saat ini. Semangat sekali sekarang. Ya di tempo hari itu saya Sempat harga, don mau enggak itu kan punya 2 ton saya bibit ya, mau dijual lah. Harganya para bawang itu supernya 12-13. Apa dapat apa, sedangkan rabunya sekarang segitulah mahalnya loh. Itu loh. Pupuk ganti harga. Iya, ganti harga, bukan naik, ganti harga. Ganti harga. Iya. Pestisida mahal. Semuanya naik, cuma yang lain enggak seberapa. Cuma kalau itu fungsinya orang sini kayak patokannya kan pupuk tok itu. Pupuk. Iya, kalau pupuk naik, aduh. Aras-arasan sudah. Harganya segitu. Ya mau itu orang kerja diberhentikan sama saya kok. Orang yang naikkan nano itu mau dijagung wis. Harganya berapa? Karena pupuk mahal. Pupuk mahal harganya harus segitu, masa mampu tani.
nggak mampu. Nggak mampu petani karena pupuk mahal. Seorang orang sini itu bergantung sama pupuk. Ya kan? Nggak pernah tanam bawang merah pakai pupuk subsidi nggak Pernah saya, nggak pernah. Kalau pakai pupuk subsidi rata-rata di sini Nggak tahu, pokok saya nggak pernah kok. nggak pernah. Yang pernah ngalami itu pakai urea ya, itu setelah hujan langsung Habis. Ambruk, iya. Ambruk. Iya. Berarti tanah sini nggak cocok pakai nggak pernah saya. pupuk Jokowi, nggak cocok kalau dibuat di sini. Pupuk Jokowi itu pupuk yang subsidi. Iya, ya, jagung itu. Jagung bisa. Jagung dipupuk subsidi. Kalau bawang nggak berani. Ya. Bawang nggak berani di Pernah pakai ya, nggak pernah satu kali. Gagal. Kena hujan langsung ambruk. Kakek ini pernah tanam bawang merah pakai pupuk Jokowi sekali, kena hujan ambruk. Kalau tanam padi, tanam jagung bisa memakai pupuk Jokowi. Oke guys, kesimpulannya nanti saya akan dampingi Mas Tumirin, dan untuk harga bawang merah yang belum punya benih cepet-cepet beli benih karena benih setiap hari naik. Sama dengan sayur. Sayur itu seminggu yang lalu harga masih di kisaran 14 sampai 16. Saat ini sudah 20 sampai 25. Bayangkan. Cuman 1 minggu perubahannya. Dan ini bukan pembohongan publik, memang karena saya dikelilingi pembeli bawang merah. Saya dikelilingi teman-teman saya bawang merah, dan ini pun salah satu pekerja dari penebas bawang merah, jadi selalu tahu informasinya. Kalau harga benih memang saya kerjasama dengan Tajuk G, jadi tahu kondisi benih, harga benih dan harga sayur saya tahu. Iya, nanti Pak Budi. Pak Budi ini diundang ke Banyuwangi nanti kalau panen, Pak Budi. Wajib kesini nanti. Oke guys, nanti kita lanjutkan perbincangan karena ini nanti mau pindah ke Situbondo. Itu kan ada yang Situbondo 7,5 kintal. Itu di Situbondo, karena Banyuwangi lebih jauh, saya ke Banyuwangi dulu tadi. Oke, terima kasih Kak ya. Mas Tumirin terima kasih. Oke guys, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Yang jelas posisi saat ini saya ada di Banyuwangi. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro dan sang kameramen Mas Yusuf Jayanto dan Mas Tumirin berikut kakek siapa tadi? Pak Madruki. Kakek Madruki. Mohon maaf yang sebesar-besarnya.